Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kalau dia sedang berusaha, mudah-mudahan usahanya lancar. Kalau dia sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera sembuh. Kalau dia sedang sehat, mudah-mudahan sehatnya terus sehat, bermanfaat bagi dia, menjadi kaya raya di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu bab tentang doa. Kali ini kita akan membaca sebuah hadis dengan nomor 1486 yang bunyinya, Allahumma fadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqidan wala tushmit biya aduwan wala hasidan. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadika wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadika. Artinya, ya Allah, jagalah aku dengan Islam di waktu berdiri. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam di waktu duduk. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam di waktu berbaring. Janganlah engkau buat musuh dan orang-orang yang hasad bergembira karena kemalanganku. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang perbendaharaannya ada di tanganmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang perbendaharaannya ada di tanganmu. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Mas'ud, status hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita. Supaya apa? Supaya seluruh hidup kita dari A sampai Z selama 24 jam dilindungi oleh Allah, diberi taufik Allah, selalu sesuai dengan hukum-hukum Islam. Satu. Yang kedua, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan yang berada di tangannya supaya kita bisa melakukannya. Yang ketiga, kita juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan-keburukan yang mungkin agar tidak menimpa kita sekalian. Allahumma amin. Jadi minimal ada 3 hal pada doa ini. Yang pertama, kita meminta ditetapkan iman Islam kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita minta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan-keburukan. Dan yang keempat, jangan sampai kita terjerumus dalam keburukan yang keterjerumusan kita tersebut kadang membuat orang yang hasad gembira, membuat musuh-musuh kita tertawa. Jelas nggih? Nah, itu globalnya seperti itu. Mari sekarang kita lihat rinciannya. Allahumma fadni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku berdiri. Oke, nah begini, namanya orang hidup itu kan kemungkinannya fisik kita nih, raga kita, jasad kita, kalau nggak berdiri
duduk. Kalau enggak duduk, berbaring. Hanya 3 itu saja. Berdiri, duduk, atau berbaring. Sebagian besar itu. Coba, selain itu ada enggak kondisi kita? Setengah berdiri, setengah duduk. Kayang ya, mungkin itu seperti itu, setengah duduk, setengah berbaring. Apa namanya itu? Ngarondang mungkin. Itu ya, yang intinya yang berkaitan dengan qaiman, qa'idan, terus berbaring, raqidan, itu maksudnya semua waktu, di semua kondisi kita itu minta supaya semuanya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jelas ya? Allahumma fadli bil islami qaiman. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku berdiri. Nah, kalau mau didetailkan, apa ada orang-orang yang berdiri tidak dalam rangka Islam, tidak dalam hukum Islam? Ada, banyak contoh. Orang yang berdiri di tempat maksiat itu secara lahir itu kan tidak di dalam Islam, artinya sedang tidak menjalankan hukum Islam. Contoh, orang-orang yang berdiri di tempat mabuk atau di tempat perjudian, itu kan berdirinya tidak sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Karena dia berdiri untuk mabuk, berdiri untuk judi. Kalau untuk itu, tapi kalau dia ke tempat judi untuk berdakwah, beda cerita. Kalau dia ke tempat mabuk untuk membina orang-orang yang mabuk, beda cerita. Kira-kira begitu, ya kan? Jadi intinya kita jangan sampai ketika kita berdiri, kondisi kita tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh misalnya yang biasa kita lakukan itu kalau misalnya sedang duduk. Nah, ketika kita duduk kemudian berdiri, nah itu kan ada istilah doa kifarat majlis. Kita disunahkan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu begitu. Ketika kita berdiri dari duduk kita, dari berbaring kita, membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu salah satu contoh bahwa berdiri kita itu dalam bimbingan Islam. Kenapa? Karena tadi membaca doa kifarat majlis. Atau ketika kita habis tidur, ketika kita bangun tidur, kemudian kan biasanya bangun tidur berdiri sambil membaca doa, misalnya alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah itu kan dari berbaring berubah posisi menjadi berdiri, kita dalam naungan ajaran Islam. Kenapa? Karena tadi membaca doa. Itu ada satu contoh saja. Contoh yang lain, misalnya kita berdiri di depan cermin membaca doa Allahumma kama ahsanta khalqi wa hasin khuluqi, itu juga. Nah, jadi selama berdiri kita itu dalam konteks menjalankan agama Islam, dalam konteks dijaga oleh Allah. Dengan apa dijaganya? Dengan syariat Islam. Kan begitu. Contoh nih, sebentar lagi nih zuhur, saya keluar rumah kan berdiri dalam artian nggak berdiri diem begini, enggak. Berdiri dalam arti bisa berjalan, bisa jalan kaki, kemudian maknanya luas lah, bisa jalan di tempat gitu kan. Nah ketika saya berjalan ke masjid, kemudian membaca doa menuju masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, dan seterusnya, itu kan bahwa berdiri saya itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan ajaran agama Islam. Contoh intinya itu contohnya. Maksudnya begini, ini kalau mau ditafsir ya, kalau intinya kan semuanya. Ketika kita berdiri kita itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang didetailkan dalam syariat Islam, yang didetailkan oleh para ulama. Kira-kira begitu, ya kan? Apa ada yang berdirinya bukan dalam rangka ajaran? Ada, misalnya ada pencuri, dia berdiri mau mencuri, otomatis kan dia berdirinya itu bukan dalam rangka menjalankan agama Islam, tidak dalam naungan Islam, kira-kira begitu. Kalau hakikat dia masih muslim, ya selama dia tidak murtad, dia
masih muslim, kira-kira begitu. Tapi bahwa perbuatan dia berdiri untuk mencuri itu melawan ajaran Islam. Ya, maksudnya begitu. Allahumma fadni bil islami qa'iman. Maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah agar ketika kita berdiri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Islam. Ingat, ajaran Islam. Kalau ngomong ajaran Islam berarti adalah ngomong ajaran Al-Quran, ngomong ajaran Rasulullah, ngomong ajaran para ulama, bukan ajaran yang lain. Kan banyak ajaran yang lain, ajaran para ilmuwan misalnya yang ilmunya tidak menyandarkan pada Al-Quran, hadis dan qaulul ulama. Ajaran misalnya kesepuhan, kan ada yang paranormal, orang pintar lain yang ajarannya tidak disandarkan pada Al-Quran, pada hadis dan pada qaulul ulama. Kira-kira begitu. Jadi standingnya kita orang Islam itu betul jelas Al-Quran, hadis, qaulul ulama, bukan yang lainnya, kan gitu. Kita lanjutkan. Wahfadni bil islami qa'idan. Wahfadni bil islami qa'idan. Wahfadni, jagalah aku dengan agama Islam ketika berduduk. Tadi ketika berdiri kita sesuai dengan ajaran agama Islam, ketika duduk pun kita minta kepada Allah supaya duduk kita sesuai dengan ajaran Islam. Tentu kalau duduk dalam makna yang apa adanya, ada duduk yang biasa. Kalau saya misalnya ketika makan, duduknya kan jelas tuh ada duduk khusus. Ketika makannya itu makan lesehan istilahnya kan begitu. Ada duduk yang diajarkan oleh Islam ketika sholat, kan ada misalnya duduk iftiras, duduk tawaruh, duduk ketika macam-macam itu kalau mau dimaknai sempit. Tapi kalau mau dimaknai luas ya itu lebih luas lagi. Misalnya ketika kita berada di suatu tempat, kita lihat apakah kita berada di tempat yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul tidak. Contoh ketika kita duduk di masjid, nah otomatis itu kan tempatnya benar. Kenapa? Masjid. Temannya benar siapa? Orang yang ahli jamaah. Yang dibicarakan benar apa? Al-Quran, hadis dan qaulul ulama dan lain-lain. Apa ada orang duduk yang salah? Banyak. Contoh misalnya ini kita ngomong yang jelas-jelas saja lah, nggak usah yang abu-abu. Contoh, ketika ada orang duduk di tempat judi misalnya, dia duduknya salah apa tidak? Salah. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Islam. Seharusnya dia duduk di masjid misalnya, di tempat-tempat ibadah atau di tempat-tempat mubah, dia duduk di tempat haram, itu di tempat judi. Kita lihat teman-teman sekitar dia siapa? Para penjudi. Nah, temannya sudah salah. Dan ingat, dengan siapa kita duduk di dunia, kemungkinannya dengan mereka pula kita akan duduk di akhirat. Misalnya kalau di dunia kita duduk dengan para ahli jamaah di masjid, kemungkinan nanti di akhirat kita juga akan duduk dengan mereka ahli jamaah di surga. Pantasnya orang ahli jamaah di situ. Nah sebaliknya, kalau di dunia kita duduk dengan orang-orang yang sedang judi, maka nanti di akhirat kita juga duduk dengan orang judi. Nah pantasnya para penjudi adalah di neraka. Tentu kalau para penjudi yang belum sempat tobat sebelum meninggal. Nah kalau sebelum meninggal dia sudah taubatan nasuha, ya udah bersih, husnul khotimah namanya, gitu kan. Qa'idan. Terus kita lanjut ya. Wahfadni bil islami raqidan. Wahfadni, jagalah aku ya Allah bil islami, dengan agama Islam, raqidan, ketika berbaring, ketika tidur. Begitupun kita berbaring ketika tidur, kita cek kita tidur di mana dengan siapa. Oke? Nah, ketika kita tidur di rumah dengan istri kita, itu kan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam. Kita tidur di rumah tempatnya halal. Kita tidur dengan istri kita, istrinya halal. Ya kan? Semuanya bisa kita berhubungan suami istri halal, ibadah. Tapi ada orang-orang yang tidurnya di lokalisasi misalnya tempatnya saya sudah salah. Nah, ya kan? Secara umum tentu ada tafsir, enggak semua orang yang di lokalisasi itu adalah berdosa, enggak, ini umumnya saja gitu kan. Nah kemudian teman tidurnya misalnya para WTS-nya haram, nanti berbuat hubungan yang zinanya kira-kira begitu. Nah kita minta kepada Allah supaya dijaga ketika tidur, maksudnya diantara satu, supaya kita tidur di tempat yang halal dengan orang yang halal, melakukan perbuatan halal.
minta jangan sampai kita tidur di tempat yang haram bersama orang yang haram yang dilakukan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ya? Jadi Allahumma adfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami qa'idan. Allahumma hafadni bil islami qa'iman, berdiri, wahfadni bil islami qa'idan, duduk, wahfadni bil islami raqidan, tidur. Jadi baik ketika kita berdiri, ketika kita duduk maupun ketika tidur, kita minta kepada Allah supaya semua perbuatan kita itu sesuai dengan ajaran Islam. Ketika kita berdiri kita, waktu, tempat, dan orang yang bersama kita adalah halal. Ketika kita duduk, kita minta kepada Allah waktu, tempat, dan orang-orang yang duduk bersama kita dalam rangka halal. Begitupun seketika itu jelas ya. Maksudnya itu sepanjang waktu selama 24 jam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam rangka menjalankan ajaran Islam, bukan dalam rangka yang lain. Nah, ya kan? Itu. Kita lanjutkan. Satu. Yang kedua, wala tusmit bi aduwan wala hasidan. Wala tusmit, jangan engkau gembirakan bisebab aku aduwan wala hasidan. Jangan sampai orang-orang yang memusuhiku dan orang-orang yang hasad kepadaku tertawa atau gembira sebab pujian yang aku terima, sebab kesalahan yang aku terima. Dengan kata lain, ya Allah, aku mohon jangan sampai aku tergelincir dalam kesalahan sehingga ketergelinciranku tersebut membuat musuhku bahagia, membuat orang yang hasad kepadaku bahagia. Nah, kalau tadi itu minta dijaga oleh Allah sepanjang 24 jam supaya dalam kebaikan menjalankan ajaran Islam. Nah, sekarang kita minta kepada Allah jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, keterjerumusan seseorang tersebut terkadang membuat musuh-musuh mereka itu tertawa. Emang ada banyak contoh sebagian orang kan kalau dia akan tertawa melihat musuhnya celaka, ya kan? Dia akan merasa senang kalau orang yang dia hasadi itu rugi. Sebagian orang tentu contoh misalnya ada orang mendapatkan nikmat, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Nah, ini orang yang hasad, dia itu hatinya akan berpikir, oh, mudah-mudahan mobilnya rusak. Orang tahu, oh, mudah-mudahan rumahnya bocor atau roboh kebakaran. Itulah hasad. Jadi hasad pada hakikatnya adalah berharap supaya nikmat yang orang lain rasakan itu hilang. Orang yang diberi nikmat punya mobil supaya mobilnya tabrakan misalnya. Orang yang diberi nikmat rumahnya bagus supaya kebakar misalnya. Nah, itu kira-kira begitu. Itu orang yang hasad. Nah, kita itu jangan sampai oleh Allah diberi musibah atau diberi ujian yang membuat musuh-musuh kita, yang membuat orang yang hasad kepada kita itu cengesan, ketawa, merasa negara itu. Dan kita lanjutkan singkat saja ya. Terus Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadika. Nah, selanjutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan. Allahumma inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah min kulli khairin, setiap kebaikan khazainuhu biyadika. Kira begini, ada kebaikan. Siapa pemilik kebaikan sejati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Jelas ya? Ya. Yang memberi hidayah untuk melaksanakan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan taufik untuk melaksanakan hidayah, melaksanakan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang punya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan tersebut siapa? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya semua kebaikan supaya apa? Supaya bisa melaksanakannya. Ya kan? Karena ada sebagian orang-orang yang sudah tahu kebaikan tetapi tidak bisa melaksanakan kebaikan tersebut karena apa? Karena belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan.
Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang kuncinya atau kekuasaannya ada di tanganmu. Kalau tadi kebaikan milik Allah, keburukan bisa terjadi hanya juga dengan izin Allah. Nah, kita tahu ada baik ada buruk. Nah, kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari semua keburukan. Ya kan? Karena apa? Karena yang memastikan keburukan itu terjadi semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian banyak ulama yang mengajari kita bahwa kalau kita melaksanakan kebaikan itu semata-mata hanya hidayah dari Allah, dan kalau sewaktu-waktu kita melaksanakan atau terjebak dalam sebuah keburukan itu datangnya dari diri kita. Itu hanya sopan santun lah, tapi kalau mau jelas berarti ya seperti itu. Ya, kita ulangi lagi. Allahumma fadni bil islami qa'iman wa fadni bil islami qa'idan wa fadni bil islami raqidan wa la tushmit bi aduwan wala hasidan. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadika wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadika. Ini doa yang komplit lah, mencakup semua hal. Ya kan? Ini kan berdasarkan sesuai dengan sebuah dalil, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Kita patut bersyukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam. Tetapi kita tidak tahu sekarang kita Islam. Kita nggak tahu apakah Islam kita ini mau terbawa sampai mati dan husnul khotimah. Nggak tahu. Oleh karena itu kita harus selalu bergantung kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Misalnya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku selalu memeluk agamamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita mohon kepada Allah ketika kita hidup memeluk dan mengajarkan dan mengamalkan agama Islam, kemudian juga nanti meninggal membawa agama Islam. Allahumma amin. Ketika hidup itu banyak ujian dan cobaan, ada ujian baik, ada ujian buruk. Kita mohon kepada Allah supaya kita bisa melalui semua ujian tersebut. Allahumma amin. Kita juga tahu bahwa hidup kita ini ada orang yang hasad kepada kita, ada orang yang memusuhi kita. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai orang-orang tersebut itu mengalahkan kita. Kemudian kita juga diuji dengan kebaikan, ada yang memuji kita, ada yang mendukung kita. Sama itu juga fitnah. Kita mohon kepada Allah supaya jangan sampai terjebak dalam fitnah dunia yang hanya sementara. Artinya kita ulangi lagi, ya Allah jagalah aku dengan Islam di waktu berdiri. Ya Allah jagalah aku dengan Islam di waktu duduk. Ya Allah jagalah aku dengan Islam di waktu berbaring. Ya Allah janganlah engkau buat musuh dan orang yang hasad bergembira karena kemalanganku. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang perbendaharanya ada di tanganmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang perbendaharanya ada di tanganmu. Ya, ini satu. Dengan doa ini kita itu akan bisa mengetahui diri kita, ma'rifatun nafsi. Dengan doa ini pula kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dan dengan doa ini kita bisa tahu siapa Rasulullah, yaitu seorang rasul yang mengajarkan kepada kita tentang doa ini. Itu yang intinya. Nah, beberapa sifat Allah di dalam doa ini misalnya adalah Al-Hafid, zat yang maha menjaga. Karena Allah zat yang maha penjaga, kita ma'rifatullah nih.
kemudian kita minta agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, melalui doa ini kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bisa melindungi kita. Dan lain. Sehingga mudah-mudahan dengan doa ini tidak hanya sekedar doa, tetapi doa yang membuat kita ma'rifatullah, doa yang membuat kita ma'rifatul Rasul, dan doa yang membuat kita ma'rifatun nafs. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang pengen menghafalkan doa ini, nanti akan saya tuliskan di dalam deskripsi video ini bersama terjemahnya, juga bersama sedikit syarahnya. Lalu bagi teman-teman yang kepengen mendownload, mengedit, meng-share video ini, silahkan di-download, diedit, disebarkan. Yang penting satu, tidak melanggar hukum NKRI misalnya. Yang kedua, tidak melanggar hukum Islam. Dan yang ketiga, tujuannya baik, sama-sama untuk berdakwah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.